Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ica untuk pembahasan soal-soal UTBK. Nah, soal yang tadi, 10 soal tadi sudah kalian kerjakan kan ya? Bagaimana hasilnya? Bisa nggak? Karena soal UTBK ini memang soal di kelas SMA tapi lebih menganalisis gitu. Jadi perlu belajar yang khusus untuk menjawab soal-soal UTBK ini. Oke, baik. Kita mulai ya. Untuk soal yang nomor 1. Soalnya, masalah kelangkaan yang dihadapi masing-masing individu berbeda cara penanganannya. Cara mengatasi masalah kelangkaan dalam masyarakat yang menganut sistem ekonomi liberal adalah, ayo jawabannya A, B, C, D, atau E? Yeay, jawabannya D. Gimana? Kelangkaan atau scarcity adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Nah, cara mengatasi kelangkaan ini bagi setiap kelompok masyarakat itu beda-beda. Nah, masalah pokok ekonomi modern saat ini ada 3, yaitu what, how, dan for whom. What itu barang apa yang harus diproduksi. How itu adalah bagaimana cara memproduksi, lalu for whom itu adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, berhubungan lagi tadi dengan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini adalah bagaimana cara masyarakat mengatasi setiap permasalahan ekonominya. Nah, sistem ekonomi di sini ada 3. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, komando, dan liberal atau pasar. Nah, yang tradisional ini masih sangat kental dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, yang komando ini diatur oleh pemerintah. Jadi segala sesuatunya aturannya terikat oleh pemerintah. Lalu yang liberal atau pasar ini adalah ekonomi yang sangat tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi di sini pentingnya inovasi bagi para produsen agar barang mereka terjual, agar mereka tidak kalah saing dengan produsen lain. Nah, untuk mengatasi cara kelangkaan di masyarakat ekonomi liberal ini adalah dengan berinovasi dalam produksi. Oke, soal yang kedua. Nah, kurva isokos. Nah, mungkin kalian kalau belajar ekonomi itu banyak tentang kurva, ya kan? Cara membuat kurva. Sudah bisa belum? Nah, di sini yang Ibu bahas adalah kurva isokos. Akan berotasi keluar jika apakah A, apakah B, C, D, atau E? Ayo, tadi apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Apa, Bu? Oke, contoh pembentukan kurva isokos. Jadi, hubungan antara tenaga kerja dan modal. Nah, kalau di kurva itu kan butuh sumbu X dan sumbu Y kalau di matematika. Nah, kalau di isokos ini adalah hubungan antara tenaga kerja dan modal. Nah, hubungan tenaga kerja dan modal ini yang bisa menimbulkan perubahan harga faktor produksi. Apabila salah satu harga faktor produksi berubah, maka kurvanya akan berotasi keluar. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada total cost, ada kapital atau mesinnya, dan tenaga kerja. Jadi di mana total cost-nya ini tetap, tetapi kombinasi antara mesin dan tenaga kerjanya harus berbeda agar menghasilkan total cost yang sama. Ya, di sini sumbu X-nya adalah labor atau tenaga kerja dan sumbu Y-nya adalah kapital atau modal. Lanjut
Dalam fungsi produksi yang dibahas di sini adalah penggunaan semua faktor produksinya untuk menghasilkan hasil produksi yang maksimum. Jadi biar jadinya maksimum tuh harus seperti apa gitu kan. Nah, saat produsen menggunakan lebih dari satu faktor produksi dengan biaya produksi yang maksimum, maka keseimbangan produksi akan tercapai. Nah, dalam fungsi produksi, pengeluaran biaya produksi digambarkan dengan kurva yang namanya isokos. Nah, untuk penggunaan faktor produksinya digambarkan dengan kurva isokwan. Jadi bedanya gitu ya. Kos itu adalah pengeluaran biaya produksi, kalau isokwan itu adalah faktor produksinya. Nah, gambarnya seperti ini. Kurvanya tetap X-nya labor dan Y-nya adalah capital. Apabila harga kedua faktor produksi ini berubah, ya, atau anggaran produsennya berubah, maka kurva isokos akan bergeser, ya, bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Nah, jadi terbentuklah kurva yang miring itu berbeda. Untuk soal yang ketiga. Ingat nggak soalnya tadi apa? Oke, indikator meratanya distribusi pendapatan pada pergerakan kurva Lorenz. Lagi-lagi kita masih membahas kurva, ya. Apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? Wah, jawabannya adalah E. Lorenz itu apa sih? Jadi kurva Lorenz ini adalah indikator, ya, salah satu indikator kepemerataan distribusi pendapatan. Nah, pergeserannya seperti apa? Gitu. Jadi dalam kurva Lorenz ini digambarkan korelasi atau hubungan antara persentase perubahan jumlah pendapatan dengan perubahan jumlah penduduk. Nah, semakin banyak penduduknya harusnya pendapatannya semakin besar ya kan, agar nanti tidak terjadi ketimpangan. Nah, yang disebut dengan ketimpangan itu adalah ketika ada yang berpendapatannya sangat tinggi dan ada yang berpendapatan sangat rendah. Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan. Yang bagus itu seperti apa, Bu? Yang bagus itu adalah ketika pendapatan mereka hampir sama. Nah, kita lihat untuk kurvanya. Kurva Lorenz ini semakin mendekati garis kepemerataan, maka pendapatannya akan semakin merata. Nah, ini dari E ke E, ya, ini merupakan garis kepemerataan yang sempurna. Nah, ini ketika suatu negara ini mempunyai distribusi pendapatan yang sempurna. Nah, apabila kita memiliki cembung seperti ini, ya, nah, semakin menjauhi garis kepemerataan, semakin jauh nih ya sama si OE, maka akan semakin timpang pendapatan negara kita, distribusi pendapatan negara kita. Seperti itu ya, jadi semakin baik berarti tidak semakin timpang. Makanya seperti itu. Lanjut untuk soal yang keempat. IHK adalah indeks harga konsumen. Tahun 2010 adalah 143,5% dan IHK tahun 2011 adalah 145,6%. Jadi, kalau ngomongin IHK biasanya dia dalam ratusan, ya, dan bentuknya adalah persen. IHK ini nanti berhubungan sama inflasi. Makanya soalnya gini kan, oleh karena itu tahun 2011 sedang mengalami apa? Titik. Apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? Nah, berarti kita harus menghitung apa, Bu? Menghitung HK-nya. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu inflasi itu apa. Nah, inflasi adalah keadaan ekonomi di mana tingkat harga produk meningkat terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan biasanya peningkatan harganya tersebut secara keseluruhan, banyak sektor. Jadi tidak hanya 1-2 barang saja, tetapi banyak.
sektornya yang mengalami kenaikan. Nah, akibatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa. Nah, penyebab inflasi itu ada dua. Yang pertama ada demandful inflation yang berasal dari permintaan konsumen. Jadi di mana si konsumen ini banyak mencari barang tertentu, ya kan, sedangkan persediaannya tidak ada. Nah, ini akan terjadi demandful inflation. Nah, ada juga dari sisi produsen yaitu cost push inflation, di mana inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya harga faktor produksi. Jadi otomatis mau nggak mau si produsen akan meningkatkan harga jualnya. Nah, itu juga akan menimbulkan inflasi. Nah, tingkat inflasi dapat dihitung dengan cara yang pertama, delta IHK per delta IHKN-1 dikali 100% atau delta P per sigma PN-1 dikali 100%. Nah, N-1 ini artinya adalah tahun sebelumnya, ya, indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Nah, apabila diketahui data IHK tahun 2010 adalah 143,5% dan IHK tahun 2011 adalah 145,6%, maka laju inflasi tahun 2011 adalah kita masukkan nominalnya sesuai dengan soalnya, lalu didapatlah hasilnya 1,46%. Nah, kita lihat di bawah kriterianya. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi terdiri dari ada yang ringan, ada yang sedang, berat, dan hyperinflation atau hiperinflasi. Setelah dihitung tadi kita dapat 1,46%. Nah, dia masuk kemana? Nah, ini kan ya, kurang dari 10% karena cuma 1 ya gitu. Jadi, dia termasuk ke dalam inflasi ringan. Nah, di tahun 2011 negara tersebut mengalami inflasi yang ringan untuk IHK. Jadi berhubungan ya antara IHK dan inflasi. Lanjut, Koperasi Maju Jaya memiliki modal sebesar 15 juta dengan jasa modal sebesar 8.800.000. Koperasi Maju Jaya merupakan koperasi konsumsi yang menjual berbagai macam kebutuhan anggota dan masyarakat dengan total penjualan sebesar 12.500.000 dan jasa anggota 4.400.000. Dan di sini yang dibahas adalah orang bernama Sony, ya kan? Sony ini adalah anggota koperasi dengan total simpanannya 1.200.000 dan belanja di koperasinya sebanyak 600.000. Jadi besar SHU yang diterima Sony itu adalah, nah kalau SHU ini semakin besar kita memberikan simpanan, semakin besar kita membeli barang di koperasi tersebut, berarti SHU kita akan semakin besar dibandingkan orang yang tidak pernah membeli atau orang yang tidak pernah meminjam. Nah, itu sistem dari koperasi. Nah, A, B, C, D, atau E, jawabannya adalah C, 915.200. Oke, pembahasannya seperti apa? Yang pertama adalah SHU anggota itu dihasilkan dari jasa modal anggota ditambah jasa usahanya, ya kan? Nah, kita hitung lagi satu persatu yang namanya jasa modal anggota, artinya simpanan tahun X ya misalnya, dibagi total modal koperasi semuanya dikali SHU koperasi dikali sama persenan jasa modal yang ditetapkan ada ART di koperasi tersebut. Jadi lain-lain setiap koperasi, ya kan? Nah, untuk jasa usaha ini agak panjang ya, karena jasa usaha ini tergantung dari koperasinya. Kalau yang tadi kan koperasinya ini koperasi konsumsi. Jadi ketika orang belanja kepada koperasi tersebut, nah baru kita hitung. Nah, di sini ada belanja tahun X dibagi total modalnya koperasi, penjualan koperasi ya, dikali SHU-nya koperasi ada berapa seluruhnya, lalu dikali sama jasa usaha anggotanya. Nah, ini tergantung ada ART-nya. Nah, yang kedua,
Kalau ada koperasi tersebut pinjaman, si anggotanya juga meminjam, maka yang ditulis di sini pinjaman per total pendapatan bunga dari anggotanya, total semua pendapatannya dari pinjaman si koperasi ini dikali SHU-nya berapa totalnya yang didapatkan koperasi, lalu dikali sama persenan jasa usaha anggota. Sekali lagi tergantung dari ADART-nya. Nah, lalu kita hitung yang punyanya Sony. Dihitung dari modalnya dulu. Modalnya 1.200.000 tadi ya, simpanannya dia totalnya adalah 1.200.000. Nah, SHU-nya koperasi yang dimiliki adalah 15 juta. Dikali sama jasa modalnya senilai 8.800.000. Maka didapatlah angka 704.000 rupiah. Dan untuk jasa usaha Sony 600.000 tadi dia belanja ya di koperasi tersebut 600.000 lalu dibagi sama total penjualannya, penjualan usaha si koperasinya tersebut dikali sama 4.400.000. Totalnya adalah 200.000, 211.200. Nah, oke, sama ya ini ya, dua-duanya sama lagi. Nah, itu nanti di total ya, antara modal dengan simpanan dengan belanjanya. Nah, kalau ada pinjamannya lagi ya dihitung lagi gitu kan. Tapi Bu, kalau cuma ada simpanannya doang, si Sony ini nggak belanja ya berarti hanya simpanan saja SHU-nya, nanti jadi berarti lebih kecil dibandingkan orang yang suka meminjam atau membeli. Oke, latihan soal nomor 6. Ini akuntansi ya, berarti ini soal akuntansi, kalian akan mendapatkannya di kelas 12. Perusahaan Makmur Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang advertising atau periklanan. Untuk tanggal 1 September 2018, perusahaan menerima pembayaran atas pemasangan iklan dari Bapak Santoso sebesar 2.400.000. Pembayaran tersebut untuk pemasangan iklan sebanyak 12 kali. Saat membuat laporan keuangan di akhir tahun, staf keuangan belum membuat penyesuaiannya atas transaksi tersebut. Maka yang tercatat adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah B. Kenapa ya bisa ya jawabannya seperti itu yang B? Kita lihat pembahasannya. Jadi di laporan keuangan bagian neraca, jadi di sini adalah nilai aktiva perusahaan harus sama dengan nilai pasifanya. Nilai pasifa tersebut adalah jumlah dari utang plus modal. Sedangkan jurnal penyesuaian dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Nah, jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk melihat nilai yang sebenarnya. Kan kayak tadi ya posisinya ya, bayarnya kapan, untuk kapan. Sedangkan laporannya tuh di akhir tahun. Nah, untuk keadaan yang sebenarnya perlulah dibuat yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, yang disesuaikan adalah akun real dan akun nominal. Akun real ini apa aja? Seperti harta, utang, dan modal. Nah, berarti akun nominal adalah selebihnya. Nah, di tanggal 1 September ini, ya kan, ada transaksi iklan yang dibayarnya di muka. Nah, ini adalah jatuhnya harta. Ya, yang dibayar di muka DDM biasanya disingkat itu termasuk ke dalam harta. Nah, harta itu adalah akun real. Soal nomor 7. Kita lihat soalnya. Pencatatan akuntansi metode perpetual untuk transaksi retur pembelian secara kredit senilai Rp75.000. Nah, dicatatnya tuh kayak gimana ya? Kan ada perpetual, ada periodik. Ya, jawabannya adalah yang C, utang dagang di debit 75.000 lalu persediaan barang dagangnya di kredit, nominalnya harus sama biar balance ya kan. Apa Bu? Nah, metode perpetual itu gimana caranya
perusahaan dagang ini mencatat secara fisik barang dagang yang masuk dan barang dagang yang keluar, sehingga akan terlihat stok barang dagang di awal dan di akhir tahun. Nah, berikut ini perbedaan sistem pencatatan transaksi secara periodik dan perpetual. Nah, jadi pencatatan akuntansi metode perpetual untuk transaksi retur pembelian ini yang secara kredit senilai Rp75.000 adalah utang dagangnya di debit, lalu persediaan barang dagangnya di kredit. Coba kita lihat di sini perbedaan antara periodik dan perpetual. Nah, kalau yang di sebelah paling kiri adalah keterangan atau transaksi. Ada pembelian barang dagang tunai atau kredit. Nah, kalau periodik dia nyatetnya sebagai pembelian dan utang atau kas. Nah, kalau perpetual dia nulisnya adalah persediaan barang dagang, karena kan dia mencatatnya itu di akhir atau di awal. Untuk retur pembelian, biasanya pasangannya adalah kas atau utang dagang dengan retur pembelian, lalu kalau si perpetual ini tidak ada returan ya, tapi jatuhnya adalah ke utang dagang dan persediaan barang dagang. Yang XX ini adalah nominalnya, dan nominalnya harus sama antara debit dan kredit. Yang di sebelah kredit harus dikasih spasi, begitu cara mengisinya. Lalu untuk yang potongan pembelian, kalau di periodik ini biasanya pasangannya adalah kas, karena kan saat itu juga ya, dan potongan pembelian. Kalau si perpetual ini kas dan berhubungan sama persediaan barang dagang. Coba kalian lihat selanjutnya. Nah, perbedaan periodik dan perpetual adalah di persediaan barang dagang. Pasti ada, ya kan? Kalau di sini apa adanya, yang periodik sesuai dengan akun yang terjadi. Kalau yang perpetual ini pasti mengkaitkan dengan persediaan barang dan jasa. Persediaan barang dagang. Lanjut. Untuk soal nomor 8, saat APBN. Singkatan dari apa? APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Defisit. Apa artinya defisit? Ketika si pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, pendapatannya. Nah, bagaimana ya cara penerapannya ketika keadaan APBN kita sedang defisit? Apakah A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah ekspansif atau menambah belanja negara. Belanja negaranya ditambahin ya, Bu. Oke. Bahasanya adalah kalau kita ngomongin fiskal, ya kan, berarti ini cara pemerintah untuk mengatur APBN. Di mana APBN ini isinya adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dalam bentuk pajak, ya kan, pengeluarannya adalah belanja negara. Nah, sekarang antara kontraktif ya, kontraktif dan ekspansif. Nah, apa itu kontraktif dan ekspansif? Nah, yang pertama adalah kebijakan fiskal yang kontraktif ini tujuannya mengurangi output dalam negeri. Nah, sedangkan kalau yang ekspansif berarti bertujuan untuk menambah output dalam luar negeri. Nah, saat negara mengalami resesi atau anjlok ya ekonominya, maka terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada saat tersebut, pemerintah perlu meningkatkan produksi barang dan jasa dengan cara menambah pengeluaran negara dengan keadaan pendapatan negara yang lebih rendah, sehingga anggaran negara defisit. Nah, kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran negara agar output dalam negerinya meningkat disebut kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Nah, jadi diterapkannya adalah ekspansif ya, dengan menambah. Oke, soal nomor 9, pendapatan per kapita mengukur. Jawabannya adalah C. Nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dengan rumus adalah pendapatan per kapita sama dengan GNP atau Gross National Product. Nah, mungkin udah dipelajari nih di kelas 11, ini materi kelas 11, tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X.
Nah, fungsi pendapatan per kapita ini apa sih? Yang pertama adalah dia nih sebagai indikator tingkat perekonomian suatu negara. Yang kedua, dia ini sebagai indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara. Yang ketiga, untuk membandingkan kemakmuran suatu negara dengan negara lain. Yang keempat adalah acuan pengambilan keputusan pemerintah di suatu negara. Dan yang terakhir ada memonitor kemajuan dan kemakmuran di suatu negara. Itu jadi pentingnya dari pendapatan per kapita. Ya, jadi untuk mengukur kemakmurannya bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang mana sedang, rendah, atau tinggi pendapatan per kapitanya. Oke, soal nomor 10. Saat produsen menaikkan harga, maka pendapatan produsen di pasar monopolistik meningkat, nol, menurun, tetap, atau tidak, hingga jawabannya adalah C, menurun. Untuk pembahasan di soal yang terakhir ini adalah ada jenis-jenis pasar ya, berdasarkan jumlah produsennya dan jumlah pembelinya. Di sini ada persaingan sempurna, walaupun di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Di pasar output ini banyak sekali produsen yang menjual barang-barang yang sama, makanya di sini sifatnya homogen. Lalu harga pasarnya price taker atau ditentukan oleh mekanisme harga. Lalu kurvanya di sini bentuknya horizontal, jadi tidak ada perubahan harga, ya, sehingga rata-rata pendapatan produsennya itu sama, ya. Yang kedua adalah pasar persaingan monopoli, mono dan poli. Mono itu adalah satu, poli itu penjual, jadi penjualnya hanya satu, produsennya hanya satu, tapi konsumennya banyak. Nah, ini dia bisa menentukan harga karena hanya cuma dia doang yang punya perusahaannya, ya kan? Nah, ini namanya adalah price maker. Nah, kurvanya ini bentuknya curam, ya, dan produsen akan menetapkan kebijakan untuk menaikkan harga dan keuntungannya setelah dia. Nah, itu yang dinamakan dengan diskriminasi harga. Tiap daerah misalnya dia mau jualnya beda-beda, nggak masalah karena hanya dia yang memiliki barang tersebut gitu. Itu namanya monopoli. Nah, ada lagi oligopoli. Lagi-lagi oligo dan poli. Poli itu ada penjual, olinya ini adalah oligo ini adalah banyak, ya, lebih dari dua. Nah, paling sedikit itu 2 produsen, lalu paling banyak itu 10 ya. Di sini ditulis 2 sampai dengan 10. Dan konsumennya tetap banyak. Nah, produk yang dijual ini masih sifatnya homogen, tapi coraknya banyak atau terdiferensiasi. Nah, si produsen ini saling mempengaruhi. Ya, ada yang bisa menentukan harga, namanya price leader. Jadi ketika misalnya oligopoli itu kan contohnya kayak merek motor ya, banyak kan ya. Ada Kawasaki, ada Honda, ada Yamaha gitu. Ketika dia membuat satu produk dan dia bisa menentukan harganya, jualnya duluan, nah berarti dia menjadi price leader. Nah, kurvanya ini agak patah ya, atau disebut king demand curve, karena pada awalnya produsen ini menawarkan produknya dengan harga yang rendah dulu. Tapi ketika ternyata laku ya, motornya laku, banyak yang minat, nah maka si produsen ini akan bisa menaikkan harga. Jadi dia lihat dulu apa produknya ini disukain nggak sama si konsumen gitu ya, laku nggak. Nah, yang terakhir adalah yang monopolistik. Nah, ini kayak gabungan antara monopoli dan listik gitu ya. Nah, monopolistik ini kebalikannya dari monopoli, ternyata produsennya banyak ya, dan konsumennya apalagi banyak juga. Nah, kalau di sini produk yang dijual ini heterogen atau banyak coraknya, jenisnya beda-beda. Nah, sehingga kekuatan produsen sangat lemah dalam menentukan harga. Ya, si konsumen ini bisa melakukan kegiatan tawar-menawar. Jadi, harga yang terbentuk adalah price taker.
kurvanya ini landai, beda ya sama tadi monopoli, jadi dia kebalikannya, dia sangat kebalikannya. Lalu dia nggak bisa memberikan harga yang terlalu rendah dan nggak bisa juga menawarkan harga terlalu tinggi gitu. Jadi saat produsen menaikkan harga, pendapatan produsen di persaingan monopolistik ini akan menurun karena pesaingnya nggak ada yang naikin harga gitu kan, jadi nanti si konsumennya ini akan pindah alih kan ke merek lain. Nah, begitu tentang pasar. Jadi 10 soal sudah Ibu bahas ya. 10 soal ini sudah Ibu bahas. Semoga penjelasan dari Ibu membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal UTBK selanjutnya untuk mata pelajaran ekonomi. Kurang lebih soalnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam pembelajaran pemantapan UTBK di kelas 11 ini agar di kelas 12 makin mantap lagi ya. Tetap semangat, tetap mengikuti dengan baik karena kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Siapa yang berusaha, siapa yang berniat pasti akan ada jalannya, ya kan? Oke, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya dipelajari lagi, diulang-ulang kembali video ini agar bisa kalian mengerjakan untuk soal selanjutnya. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.